Ya Allah ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'abasuhu maqama salam. Ya Allah salam, salam, salam bi kulli waqti yaumina maqamas antal hamid, hamidul awal, antal khabir, khabirul akhir, antal hamid, hamidul awal, antal khabir, khabirul akhir. Syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam. Ya Allah ya salam, salatu wassalam ala fi kulli waqti yaumina nurun azim, azimun hakim, malik kudus, kudusur rahim. Nurun azim, malik kudus, kudusur rahim. Al-mar'u man ahabbahu ahbabtuhu, man ahabbani. Ya Allah ya salam, as-salatu wassalam fi kulli waqti yaumina fa'abasuhu wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina wali rasul fi dunyana akhiratina ya daulana fi sholatihi sahlan lana fi
amrina ya Allah ya salam. As-salatu wassalam fi kulli waqt maqam salam la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asyu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat-hajat kita. Jadilah kita menjadi orang-orang yang hidup penuh diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Terbuka langit dan bumi untuk kita. Semoga keberkahan, karunia dan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita, nenek kakek kita, leluhur kita, dan seluruh keturunan kita, kerabat dan tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dalam Al-Gunyah. Nah, Al-Gunyah belum pakai sah lagi lo nah. Hendaklah pakai sah biar. Nah, kita sampaikan dulu kalimatnya. Dalam Al-Gunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan minggu kemarin kekandalan kitabnya jadi apa nih, pakai batas sudah. Pakai adalah nah ya, oh ini sudah terlincau berapa kali kita. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, qala al-Hasan rahimahullah, berkata Syekh Hasan ya, salah seorang guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sa'altu Hudzaifah radhiyallahu anhu an ikhlasi ma huwa. Sudah semalam inilah. Sudah. Yang minggu kemarin di dalam hadis Nabi ini disebutkan bahwa ikhlas itu terletak di hati orang mukmin. Nah, ini di hati orang mukmin. Sama pian nanti hubungan dengan Allah maupun dengan Rasulullah itu pian akan diberikan Allah nomor kontak Allah. Nah, kayak itu nah. Nomor kontak Nabi dan nomor kontak
Allah. Kayak apa itu? Coba nanti kita pahami itu. Maksud kontak tuh lain, nomor handphone tuh lain. Zikir pun zikirnya adalah secara khusus. Zikirnya pun zikir secara khusus. Ketika Syekh Ibrahim Ibnu Azam berjalan di satu padang Sahara, bertemulah beliau dengan seseorang. Orang itu memberi Asmaul Husna. Orang itu memberi Asmaul Husna. Salah satu di antara Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan ada 99 nama. Orang itu menyebut inna hajihi ismul ajam. Inna haja ismul ajam. Ini adalah ismul ajam. Ismul ajam itu nama yang bila disebut itu doa pasti terkabul. Nah, sudahlah. Belakangan siapa? Ibrahim bin Adjam ini bertemu dengan Nabi Khidir. Setelah dia mengamalkan bacaan itu, dia bertemu dengan Nabi Khidir. Apa aja Nabi Khidir? Tahukah wahai Ibrahim bin Adjam, kalimat yang kamu baca itu dari saudaraku bernama Nabi Daud alaihi salam. Iya kaji terkajut sih Din. Ternyata yang memberi itu Nabi Daud alaihi. Itu bila kamu baca, doamu pasti dikabulkan Allah. Kalimat itulah yang sering dibaca oleh Nabi Daud. Ndak tahu lah pian bacanya. Takunina anu kana Ibrahim bin Adjam. Lah, nah itu maksudnya saya ingin mengisahkan tadi pian-pian nanti bisi hubungan di suatu kalimat-kalimat tertentu yang pian rasakan asik dan masuk di dalamnya. Misalnya kalau pian sudah diberi Tuhan yang saya kisahkan kemarin pada Idul Adha, nanti nih minggu depan lah kita libur aja lah, minggu depan lah libur para hari raya, menyiapkan menangis pian di hari raya tuh nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Menangis lah pian, rajin lah. Nah bila pian menangis berarti pian sudah ada hubungan kontak dengan Allah aja wajalah. Adalah pernah kayak itulah. Nah itu. Nah, ayo tunggal dikitan, kita tunggal dikitan. Paham tuh tunggal dikitan lah. Mainnya nang dijelaskan nih gaib juga. Yalah. Andai kenang dijelaskan ini kotak rokok, wah mudah aja tuh apa guru aja rokok aja dulu ya lah. Meskipun nang dilihat nih kotak, lain rokok. Setiap ada kotak belum tentu ada rokoknya. Setiap rokok belum tentu juga dalam kotak. Ya lah. Nah, itu. Nah, tak alih pulang. Nasib juga. Hai. Iya. Wa an Abi Idris Al-Khulani rahimahullahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli haqqin haqiqah inna likulli haqqin haqiqatun. Setiap sesuatu yang hak hakikatun, di dalamnya ada hakikatnya. Setiap yang johir pasti ada batinnya. Setiap ada syariat pasti ada hakikatnya. Syariat dan hakikat itu tidak terpisah. Setiap kita memahami syariat harus ada kita pahami hakikatnya, Pak. Contoh, kenapa kita berwudu? Kenapa kita berwudu dalam sembahyang? Hakikatnya kenapa? Wudu itu atau menghilangkan hadas besar dan hadas kecil itu adalah syarat mutlak bila kita menemui Allah aja. Itu hakikatnya. Kenapa jadi berwudu? Ya kah? Sama kita anak masuk rumah dibawalah sandal sepatu langsung ke rumah pian. Tidaklah pian lepas sandal. Kalau orang-orang dulu malah ada di halaman tuh tempat pancuran kah? Kaki, membersihkan kaki. No. Kalau sekarang ada di masjid tertentu ada air di mukanya, ya lah dibasuh kaki di situ ya lah. Karena harus suci. Syarat bertemu dengan Allah itu suci. Syarat berdialog dengan Allah itu harus suci. Sucinya ya apa? Itu hakikatnya.
Kayak apa caranya? Itulah dalam hal kita berwudu. Jadi ibu-ibu kalau sedang haid tidak apa-apa wudu. Berwudu tetap dapat pahala. Tapi jangan membaca Al-Quran, karena haid itu hadas besar. Jadi tidak bisa kita mengambil Al-Quran mengaji, tidak bisa. Kecuali doa aja. Doa boleh, berzikir boleh orang haid. Lebih afdol lagi kalau berwudu. Jadi berwudu tidak apa-apa. Habis suami berhubungan suami, itu malam udah apa-apa, mandi takutan, ya kah? Berwudu aja, ambil wudu aja, berwudu aja. Nanti subuh baru mandi. Mun kareta bangun pangguru, pas bangun tuh enggak ada bangun lagi tuh. Nah, wa ma yablughu abdun, tidaklah sampai seorang hamba itu hakikatal ikhlas, mencapai puncak makna ikhlas, hatta la yuhibbu ayyuhmada ala say'in min amalin amalihi lillahi aja wa jalla. Tidaklah seseorang itu mencapai ikhlas kecuali hamba itu merasakan dia tidak suka dipuji oleh manusia lain ketika dia beramal soleh. Ketika dia beramal soleh, dipuji orang dia tidak suka, atau diketahui orang dia tidak suka. Tapi kalau kita ini terbalik kelak, biasanya amal ibadah ini apa hendak diketahui manusia. Nang hebat itu bila ada manusia mengintipnya, ketahuannya udah suka saya aja, jangan disampaikan orang, malah disunyikan malah. Yalah, berarti kalau orang itu disunyi, berarti orang itu ikhlas beramal saleh. Bahasa lain, setelah dia beramal-amal soleh atau beribadah, dia lupa dengan ibadahnya itu. Dia lupa berapa kali dia berzikir, dia lupa berapa kali dia bersedekah, dia lupa berapa kali dia melakukan kebaikan, dia berbuat baik terus kepada orang tuanya, dia lupa dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibu bapaknya. Lupa tuh maksudnya dilupakan, tidak diingat-ingatnya. Subhanallah, itu berarti orang itu ikhlas benar ya. Nah, berdasarkan hadis Nabi tadi. Waqala Said Ibnu Jubair rahimahullah, al-ikhlas ayyaklasal abdu dinahu lillahi wa amalahu lillahi ta'ala wa la yusrik bihi bi dinihi wa la yurai bi amalihi ahada. Nah, sama ikhlas itu yang mengikhlaskan seseorang di dalam agama Allah, dalam semua amal-amalnya tanpa mensyarikatkan Allah, la yurai bi ilmihi adan, sehingga dia berusaha untuk tidak diketahui oleh seorang manusia juga pun, seorang saja, agar tidak diketahui. Bininya kan kalau bisa kada tahu. Oh, ya bininya apa? Anaknya pun kalau bisa tidak tahu dia. Masya Allah. Itu membuktikan ciri lah dia adalah ikhlas beramal soleh. Subhanallah, itu aja ikhlas tuh, hendak gampang mencari ikhlas amalan. Makanya zikir yang tinggi itu zikir yang disebut dengan bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kenapa? Jangankan orang lain, manusia, malaikat pun tidak tahu, karena dia sunyi dari pandangan manusia. Yang tahu hanya Allah aja wa jalla. Itu yang kemarin, zikir tanpa huruf, tanpa suara. Bagaimana zikir tanpa huruf dan suara itu? Setiap kita sering kali melakukan itu tanpa kita sadari. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Beramal ikhlas tanpa kita sadari. Kita lupa dengan semua itu. Semua yang kita lakukan ini semua berpikirnya hanya karena Allah, bukan materi, bukan manusia. La yura'in nas, tidak ada sedikit pun ingin diperhatikan manusia. Subhanallah. Kalau kita ini beramal supaya mintu hatahu, yalah, supaya apa lagi? Macam-macam
Dan memang Mbak Amal tuh tidak makal-akal. Maksud makal-akal tuh ya, kalau jar misalnya pembacaan lah di hadapan Tuhan kurang, di hadapan manusia banyak gitu. Atau bahasa lain, ciri khas lain tuh yang tidak benar tuh, bila di hadapan manusia rajin, bila tidak ada manusia di hadapan Allah 2 rakaat gin sembahyang ngalibana sudah. Ya kah? Nah berarti kita itu tidak ikhlas masih beramal. Kada ikhlas. Sama Paloy ini bertamu lawan bebinian lain, bebinian apa di kopi kan, di kopi itu apa sekarang tuh apa namanya, warung-warung kopi itu apa namanya sekarang? Kafe. No kafe. Maka larang ya Paloy di kafe ini. Kalau namanya aja berbeda sudah beda harga. Kalau di warung kopi hitam tuh berapa harganya? 5.000 secangkir. Kalau tadi di kafe tadi itu kopi hitam tuh namanya lah, tidak mau kopi hitam, black kopi namanya. Begitu namanya black kopi lalu 50.000 Ngaban aja Paloy rugi aku nih, tidak ada dapat cewek nih aja Paloy sini. Pas ketahuan apa? Ada ketemu perempuan di kafe tadi tuh. Nama perempuan tuh Selfie namanya. Selfie. Paloy ini pada lon bini dingjan. Lon bini di rumah. Dingjan. Boleh jal kalau aku berselfian. Boleh aja jeneng bini sekali, seminggu sekali bujurlah aja. Pas tetamu garbus, aku garbusnya diizinakan bini sudah aja bertemuan lawan selfie jar. Nah, berdusta kada tuh, Bu? Berdusta namanya ya kelak. Lain selfie disangka bini, selfie nang bopoton kayak itu ya sekalinya nama perempuan. Nah, di hadapan manusia kita bisa berdusta, tapi di hadapan Allah kita tidak berdapat Allah akan meletakkan keikhlasan itu kepada seorang hambanya yang dicintai. Jadi bila hamba itu kalau sudah ikhlas beramal soleh, hamba itu berulang-ulang lah, maksudnya amal solehnya ikhlas, berarti hamba itu sudah disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Oh di mana tahu guru? Di dalam hadis, huwa sirrun min sirri, ujar Tuhan. Dia adalah rahasia aku dengan hambaku. Astauda'athu qalbu min ahabbat man uhibtu. Aku letakkan di hati hambaku yang kucintai. Masya Allah. Istauda'athu tuhu. Nah bisa juga itu. Yang aku letakkan di hati hambaku yang aku cinta kepadanya itu, maka dia menjadi ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai di dalamnya. Mudah-mudahan kita sini menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amal kita diterima di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah yang maha welas asih, salawat Allah padamu ya Rasulullah. Yaman akrama ala nabina tawazzahu ilaika bijahin nabi. Wahai yang memuliakan nabi kami,
menghadapmu dengan wajah Nabi. Allah Allah Al-Wadudu ya Rahman, Watullah alaika ya Rasulullah, wada'u lana